Selamat datang di waktu paling tenang dalam sehari. Saat lampu mulai diredupkan, suara dunia perlahan menjauh, dan tubuhmu mulai mencari tempat untuk beristirahat. Malam ini, aku akan menemanimu dengan sebuah dongeng, bukan untuk membuatmu berpikir, bukan untuk menghakimi hari yang telah berlalu, melainkan untuk membantu pikiranmu berjalan lebih pelan hingga akhirnya tertidur. Jika matamu terasa berat, tidak apa-apa untuk memejamkannya. Jika pikiranmu masih ramai, biarkan cerita ini menjadi teman yang menenangkan. Judul dongeng malam ini adalah Menemukan Cahaya Saat Dunia Padam. Sebuah cerita tentang harapan kecil, tentang cahaya lembut, dan tentang bagaimana kegelapan tidak selalu berarti akhir. Tarik napas perlahan, dan mari kita mulai ceritanya. Pada suatu malam yang begitu sunyi, ketika dunia seolah menarik napas panjang sebelum terlelap, ada sebuah kota kecil yang perlahan kehilangan cahayanya. Bukan hanya lampu-lampu jalan yang meredup satu persatu, tetapi juga harapan yang biasanya berpendar di hati setiap penghuninya. Langit malam itu gelap tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal, seolah ikut bersembunyi dari dunia. Angin berhembus pelan, membawa dingin yang menyelinap hingga ke dalam rumah-rumah kayu tua. Kota itu bernama Lunara, sebuah tempat yang dahulu dikenal karena sinar lampunya yang hangat dan tawa penduduknya yang selalu terdengar hingga larut malam. Namun malam itu berbeda. Di sebuah rumah kecil di ujung kota, seorang anak bernama Arel terbaring di tempat tidurnya. Selimut tipis menutupi tubuhnya, sementara matanya menatap langit-langit kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Api di perapian hampir padam, hanya menyisakan bara kecil yang berkilau redup. Arel memejamkan mata, tetapi pikirannya tak mau diam. Ia teringat bagaimana siang tadi listrik kembali mati. Ini bukan pertama kalinya. Sudah berhari-hari cahaya di Lunara menghilang tanpa alasan yang jelas. Lampu tak lagi menyala, jam berhenti berdetak, dan suara musik yang biasanya mengalun dari radio-radio tua pun lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang kadang terasa terlalu berat untuk ditanggung. Arel menarik napas dalam-dalam. Ia merindukan masa ketika ibunya masih duduk di samping tempat tidurnya, membacakan dongeng sebelum tidur. Dongeng tentang bintang yang bisa berbicara, tentang pohon yang menyimpan rahasia, dan tentang cahaya yang selalu menemukan jalannya, bahkan di kegelapan terdalam. Namun ibunya telah pergi sejak musim dingin lalu, meninggalkan Arel bersama ayahnya yang kini lebih sering diam dan memandang kosong keluar jendela. Malam itu ketika Arel hampir terlelap, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah cahaya kecil muncul di sudut kamarnya. Bukan cahaya terang yang menyilaukan, melainkan sinar lembut seperti kunang-kunang. Ia berwarna keemasan, berdenyut pelan seolah bernapas. Arel membuka mata perlahan, takut jika gerakannya terlalu cepat akan membuat cahaya itu menghilang. Namun cahaya itu tetap ada, melayang perlahan mendekat ke arah tempat tidurnya. Arel duduk, selimut terjatuh ke lantai. Jantungnya berdebar, tetapi entah mengapa ia tidak merasa takut. Cahaya itu terasa hangat, familiar, seperti pelukan yang lama dirindukan. "Siapa kamu?" bisik Arel pelan. Cahaya itu berputar kecil, lalu berhenti tepat di depan dadanya. Dalam kilau lembutnya terdengar suara yang sangat halus, hampir seperti angin yang menyentuh dedaunan. "Aku adalah cahaya yang tersisa." Arel mengerjap. Cahaya yang tersisa dari apa? Dari dunia yang hampir lupa bagaimana caranya bersinar. Arel terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, namun juga sangat masuk akal. Cahaya kecil itu bergerak ke arah jendela, seolah mengajak Arel untuk mengikutinya. Tanpa benar-benar memahami alasannya, Arel bangkit dari tempat tidur, mengenakan jaket tipis, lalu membuka jendela dengan perlahan. Di luar, kota Lunara tenggelam dalam kegelapan. Namun di tengah gelap itu, Arel melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Titik-titik cahaya kecil muncul di kejauhan, bukan lampu jalan, bukan lentera, melainkan cahaya-cahaya lembut seperti yang ada di kamarnya. Mereka melayang di udara, bergerak perlahan di antara rumah-rumah, seolah mencari sesuatu atau seseorang. "Apa yang terjadi pada kota ini?" tanya Arel lirih.
Cahaya di depannya berpendar sedikit lebih terang. Lunara kehilangan cahaya bukan karena listrik mati, katanya lembut. Tapi karena banyak hati yang berhenti berharap, angin malam berdesir. Arel menelan ludah. Ia teringat wajah-wajah penduduk kota yang muram, toko-toko yang tutup lebih awal, anak-anak yang tak lagi bermain di jalanan. Bisakah cahaya kembali? Tanya Arel. Cahaya itu bergetar seolah tersenyum. Itulah alasan aku datang kepadamu. Tanpa peringatan, dunia di sekitar Arel berubah. Rumah-rumah menghilang, jalanan memudar, dan Arel mendapati dirinya berdiri di sebuah padang luas yang diselimuti kabut. Di langit tidak ada matahari, hanya cahaya abu-abu yang samar. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan manusia yang tampak lelah dan rapuh. Itu siapa? Bisik Arel. Mereka adalah ingatan, harapan, dan mimpi yang pernah hidup di Lunara, jawab cahaya itu. Namun perlahan terlupakan. Arel melangkah mendekati salah satu bayangan. Saat ia menyentuhnya, bayangan itu berubah menjadi gambaran seorang ibu yang tertawa sambil menggandeng anaknya di pasar malam yang penuh lampu. Arel tercekat. Itu indah dan masih bisa kembali, ujar cahaya itu. Jika seseorang berani menyalakan cahaya dari dalam dirinya, Arel menunduk menatap kedua tangannya. Aku cuma anak kecil. Cahaya itu melayang lebih dekat, menyelimuti Arel dengan kehangatan. Justru karena itu hatimu masih murni, masih ingat bagaimana caranya berharap. Perlahan Arel merasakan sesuatu di dalam dadanya, sebuah rasa hangat yang mulai tumbuh. Kenangan tentang ibunya, tentang tawa, tentang cerita sebelum tidur, tentang keyakinan bahwa setelah malam, pagi selalu datang. Cahaya itu menyatu ke dalam dirinya. Dan saat itu terjadi, tubuh Arel memancarkan sinar lembut. Kabut di sekelilingnya mulai menipis. Bayangan-bayangan berubah menjadi cahaya-cahaya kecil yang menari di udara, tertawa tanpa suara. Langit yang kelabu perlahan memudar, digantikan warna biru tua dengan bintang-bintang kecil yang berkelip. Arel, bisik cahaya itu dari dalam hatinya. Ingatlah, cahaya sejati tidak pernah datang dari luar. Dunia kembali berputar. Arel terbangun di tempat tidurnya. Pagi menjelang. Sinar matahari lembut masuk melalui jendela, menyentuh wajahnya. Ia duduk perlahan, mengira semua hanyalah mimpi. Namun saat ia membuka jendela, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Lampu-lampu jalan menyala kembali. Penduduk keluar dari rumah mereka, saling menyapa, anak-anak tertawa berlari di jalanan. Ayahnya berdiri di ambang pintu, tersenyum-senyum pertama yang Arel lihat setelah sekian lama. Dan di udara pagi itu, samar-samar terlihat kilau cahaya kecil yang menghilang perlahan seolah berpamitan. Arel tersenyum. Ia tahu, bahkan jika suatu hari dunia kembali padam, cahaya itu akan selalu ada di dalam dirinya. Dan malam pun kembali menjadi tempat yang aman untuk bermimpi. Udara lebih hangat, meski matahari belum sepenuhnya tinggi, aroma roti panggang kembali tercium dari dapur-dapur kecil, dan suara langkah kaki mulai memenuhi jalanan yang semalam begitu sunyi. Seolah-olah kota itu baru saja terbangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Arel berdiri di depan jendelanya cukup lama, memandangi dunia yang perlahan hidup kembali. Ia masih merasakan sisa kehangatan di dadanya. Cahaya itu belum sepenuhnya pergi. Ia menyentuh dadanya pelan. Hangat, tenang. Ayahnya memanggil dari dapur, suaranya lebih ringan dari biasanya. Arel, sarapan sudah siap. Arel tersenyum kecil, lalu berjalan keluar kamar. Di meja makan, ayahnya duduk sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Rambutnya masih berantakan, matanya masih menyimpan lelah. Tapi di sana ada sesuatu yang berbeda, kilau kecil yang hampir tak terlihat namun nyata. Tidurmu nyenyak? Tanya ayahnya. Arel mengangguk. Iya, aku mimpi, jawabnya pelan. Ayahnya tersenyum samar. Mimpi yang baik? Arel berpikir sejenak. Iya, tentang cahaya. Ayahnya terdiam sebentar, lalu mengangguk seolah mengerti meski tak bertanya lebih jauh. Setelah sarapan, Arel keluar rumah. Jalanan Lunara sudah ramai. Beberapa orang menyalakan lampu toko mereka meski matahari terang, seolah takut cahaya itu akan pergi lagi jika tak dijaga.
Saat Ariel melangkah melewati alun-alun kecil, ia melihat seorang nenek duduk sendirian di bangku kayu. Bahunya membungkuk, tangannya gemetar memegang tongkat. Wajahnya kosong, menatap tanah seakan dunia terlalu berat untuk dihadapi. Ariel berhenti. Entah mengapa dadanya kembali terasa hangat. Ia mendekat perlahan. "Nenek, apakah nenek baik-baik saja?" Nenek itu menoleh perlahan. Matanya redup seperti lampu yang hampir kehabisan minyak. "Aku hanya lelah," katanya lirih. "Dulu tempat ini penuh tawa, sekarang rasanya asing." Ariel ragu sejenak, lalu duduk di sampingnya. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi cahaya di dalam dadanya berdenyut pelan, seperti membimbing. "Aku juga pernah merasa seperti itu," ucap Ariel. "Tapi kadang cahaya datang lagi kalau kita mau menunggu." Nenek itu menatapnya. Dan pada saat itu, sesuatu yang sangat halus terjadi. Kilau kecil muncul di antara mereka, nyaris tak terlihat, seperti embun pagi yang memantulkan matahari. Mata nenek itu melebar, lalu perlahan wajahnya melembut. "Hangat," bisiknya. "Sudah lama aku tidak merasakan ini." Ariel tersenyum. Saat ia berdiri dan melanjutkan langkahnya, cahaya kecil itu tetap tinggal bersama sang nenek, berputar lembut di sekelilingnya sebelum perlahan menyatu ke dalam dadanya. Ariel berjalan semakin jauh ke dalam kota. Di depan toko roti, seorang pria muda tampak marah. Ia membanting pintu, mengeluh tentang mesin yang rusak dan hari-hari buruk yang terus datang. Ariel berhenti lagi, mengucapkan sapaan sederhana. "Hari ini rotinya wangi sekali," kata Ariel jujur. Pria itu terkejut. "Ah, terima kasih," jawabnya kaku. Namun cukup dengan satu kalimat itu, cahaya kecil kembali berpindah menyelinap lembut, membuat bahu pria itu sedikit rileks, napasnya lebih panjang. Ariel mulai memahami. Cahaya itu tidak harus besar, tidak harus terang, cukup hadir. Menjelang sore, Ariel merasa tubuhnya lelah. Cahaya di dadanya kini lebih tenang, tidak sekuat pagi tadi. Ia duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir kota. "Aku takut kehabisan cahaya," bisiknya. Angin berdesir lembut, membawa suara yang sangat dikenalnya. Cahaya tidak habis jika dibagi. Ariel menutup mata. Ia tersenyum. Saat matahari mulai tenggelam, Lunara kembali diselimuti senja keemasan. Lampu-lampu menyala satu persatu, bukan karena takut gelap, tetapi karena ingin menemani malam. Dan Ariel pulang dengan hati yang lebih penuh dari sebelumnya. Malam itu sebelum tidur, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi sendirian, karena kini cahaya itu hidup di banyak hati. Hari-hari setelah cahaya pertama kembali terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercayai sepenuhnya. Penduduk Lunara berjalan lebih pelan, seolah takut langkah mereka yang terlalu keras akan membuat dunia kembali padam. Di pagi hari, orang-orang membuka jendela lebih lebar. Di siang hari, mereka duduk di bangku taman lebih lama. Dan di malam hari, mereka menyalakan lampu-lampu kecil di jendela, bukan untuk menerangi jalan, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa terang masih ada. Ariel merasakan perubahan itu setiap kali ia melangkah keluar rumah. Ia mendengar tawa pelan anak-anak yang bermain dengan bayangan mereka sendiri di tembok. Ia mencium aroma teh hangat dari rumah tetangga yang biasanya tertutup rapat. Ia melihat orang-orang saling menyapa, meski hanya dengan anggukan kecil yang penuh makna. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa rapuh. Cahaya di dadanya tidak lagi sebesar pagi itu. Ia masih ada, tetapi tidak selalu terasa. Suatu sore, saat Ariel duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah, langit berubah lebih cepat dari biasanya. Awan datang dari segala arah, menumpuk seperti selimut tebal yang menutupi langit. Angin berhenti berhembus, seolah dunia menahan napas. Lalu, satu lampu di kejauhan berkedip. 2 lampu padam, 3 lampu menghilang. Dalam beberapa detik, kota kembali tenggelam dalam gelap. Ariel berdiri. Di kejauhan, ia mendengar suara orang-orang yang menghela napas. Tidak ada teriakan panik. Tidak ada kepanikan seperti dulu. Hanya kelelahan yang sunyi. Seorang wanita berdiri di ambang pintu rumahnya, memeluk dirinya sendiri. Seorang anak duduk di tangga menatap lampu yang tidak lagi menyala. Seorang pria menatap langit, seolah bertanya kepada sesuatu yang tak terlihat. Ariel berjalan di antara mereka.
Di setiap langkah dadanya terasa hangat, lalu dingin, lalu hangat lagi. Seolah cahaya di dalam dirinya juga ragu. Ia berhenti di alun-alun. Di sana seorang anak kecil duduk sendirian di dekat air mancur kering, lututnya dipeluk erat. Arel mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu takut?" tanyanya pelan. Anak itu mengangguk. "Aku pikir semuanya sudah terang lagi," katanya lirih. "Kenapa gelap lagi?" Arel terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak ingin anak itu merasa sendirian. Ia menggenggam tangan anak itu. Dan perlahan di antara jari-jari mereka muncul cahaya kecil. Bukan terang, bukan besar. Hanya titik lembut yang cukup untuk dilihat. Anak itu tersenyum. "Hangat," katanya. Namun ketika Arel berdiri, cahaya itu tidak menyebar ke udara seperti sebelumnya. Ia hanya tinggal di antara mereka, lalu perlahan memudar. Arel merasa kecewa. Malam itu ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ayahnya duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya diterangi lilin kecil. "Aku pikir cahaya itu sudah kembali," kata ayahnya pelan. Arel duduk di sebelahnya. "Cahaya masih ada," jawab Arel. "Tapi mungkin tidak selalu." Ayahnya mengangguk pelan, seolah memahami lebih dari yang Arel bisa ucapkan. Malam itu di kamarnya, Arel duduk di tepi ranjang. Ia menatap jendela yang gelap. Tidak ada kunang-kunang cahaya. Tidak ada suara lembut yang dulu menemaninya. "Apa aku gagal?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun di dalam dadanya, sangat pelan ia merasakan getaran kecil. Seperti ingatan yang kembali. Cahaya tidak menjanjikan ketiadaan gelap. Ia hanya menjanjikan arah. Arel menarik selimut dan berbaring. Ia tidak lagi berharap dunia langsung terang selamanya. Ia hanya berharap bisa tetap melihat arah, bahkan di gelap. Dan dengan pikiran itu, ia tertidur. Tidak ada matahari yang bersinar terang. Tidak ada burung yang bernyanyi keras. Hanya cahaya abu-abu yang lembut, seperti dunia yang belum sepenuhnya bangun. Arel terbangun lebih awal dari biasanya. Dadanya terasa tenang meski kota masih gelap. Ia mengenakan jaketnya dan keluar rumah. Alih-alih menuju alun-alun, ia berjalan ke pinggiran kota tempat orang-orang jarang datang. Di sana rumah-rumah berdiri dengan jendela tertutup dan pintu yang jarang dibuka. Orang-orang di sana sudah lama berhenti berharap. Arel berhenti di depan rumah pertama. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih lembut. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Seorang pria tua mengintip dari balik pintu, matanya penuh keraguan. "Siapa kamu?" tanyanya. "Aku Arel, aku hanya ingin menyapa." Pria itu terdiam lama, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada cahaya ajaib, tidak ada keajaiban yang terlihat. Hanya dua orang yang duduk bersama. "Sudah lama tidak ada yang datang ke sini," kata pria itu pelan. Arel mengangguk. "Aku suka berjalan," katanya. Mereka duduk lama tanpa banyak kata. Saat Arel pamit, pria itu berkata, "Terima kasih sudah datang." Dan di wajah pria itu ada sesuatu yang berubah. Sangat kecil, namun nyata. Arel melanjutkan langkahnya ke rumah berikutnya. Orang-orang wanita membuka pintu dengan wajah lelah. Arel hanya tersenyum dan berkata, "Hari ini udaranya dingin ya." Wanita itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Tidak ada cahaya yang terlihat, namun ada kehangatan. Arel berjalan sepanjang hari, ke rumah-rumah yang sepi, ke gang-gang yang jarang dilewati, ke bangku-bangku taman yang tak pernah diduduki. Ia tidak membawa cahaya besar. Ia tidak membawa keajaiban. Ia hanya membawa dirinya. Dan perlahan sesuatu berubah di Lunara. Seseorang membuka jendela lebih lama. Seseorang duduk di depan rumah menatap langit. Seseorang menyalakan lampu kecil meski siang hari. Tidak terang, tidak besar, namun cukup. Saat senja tiba, Arel duduk di bukit kecil di luar kota. Dari sana, ia bisa melihat Lunara terbentang di bawahnya. Masih gelap, masih sunyi. Namun di sana-sini, jendela-jendela menyala pelan.
Tidak serentak, tidak terang, namun hangat. Arel merasakan dadanya berdenyut. Cahaya itu kembali, bukan seperti matahari, bukan seperti kilat, melainkan seperti api kecil yang stabil. Ia tersenyum. Ia akhirnya mengerti. Cahaya tidak selalu terlihat. Kadang ia hidup di dalam percakapan singkat, di dalam kehadiran, di dalam seseorang yang tidak pergi. Malam turun perlahan, dan Lunara meski belum sepenuhnya terang, tidak lagi sepenuhnya padam. Malam semakin dalam. Bukan malam biasa, melainkan malam yang terasa seperti selimut tebal yang menutupi seluruh dunia. Langit tidak lagi menampilkan bintang. Bulan pun seolah bersembunyi. Gelapnya bukan hanya di luar, tetapi juga meresap ke dalam hati siapapun yang masih terjaga. Tokoh kita berjalan pelan. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas tanah dingin. Cahaya kecil yang ia temukan sebelumnya masih menyala lembut di tangannya. Bukan terang yang menyilaukan, melainkan cahaya hangat, seperti nyala lilin di tengah angin malam. Ia sempat bertanya dalam hati, seberapa lama cahaya ini bisa bertahan? Namun pertanyaan itu tidak ia kejar. Malam ini, ia memilih untuk hanya berjalan dan bernapas. Setiap langkah membawa kenangan tentang hari-hari ketika dunia terasa penuh suara, tentang tawa, kegagalan, harapan, dan kelelahan yang sering ia abaikan. Cahaya di tangannya berdenyut pelan, seolah bernapas bersamanya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Cahaya itu tidak semakin terang, namun juga tidak pernah benar-benar redup. Seperti harapan. Dalam perjalanan itu, ia melewati bayangan-bayangan samar. Bukan makhluk menakutkan, melainkan bentuk-bentuk dari rasa takutnya sendiri. Keraguan, penyesalan, dan rasa bersalah yang dulu sering datang saat malam tiba. Biasanya, ia akan menghindar. Namun malam ini berbeda. Dengan cahaya kecil di tangannya, ia berhenti sejenak menghadapi bayangan itu. Dan yang mengejutkan, bayangan-bayangan itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri diam, lalu perlahan memudar, seakan kehilangan kekuatannya. Saat disinari cahaya yang lembut, tokoh kita tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa gelap tidak selalu ingin ditaklukkan. Kadang, gelap hanya ingin ditemani. Ia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka. Tanahnya datar, udara terasa lebih hangat, dan keheningan di sana terasa menenangkan. Ia duduk bukan karena lelah, melainkan karena merasa cukup. Cahaya kecil itu kini ia letakkan di dekat dadanya. Ia menutup mata, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Setiap detak terasa seperti bisikan lembut yang berkata bahwa ia masih di sini, masih hidup, masih memiliki waktu. Di kejauhan, tanpa ia sadari, langit mulai berubah. Tidak terang, tidak jelas, namun ada perbedaan halus antara hitam dan abu-abu. Fajar belum datang, namun dunia sudah bersiap. Tokoh kita tidak melihat perubahan itu. Ia sudah terlelap dengan napas yang teratur dan wajah yang lebih damai. Dibandingkan malam-malam sebelumnya, cahaya kecil itu tetap menyala, menjaganya dalam diam. Karena cahaya sejati tidak selalu datang untuk menerangi dunia. Kadang, ia hadir hanya untuk memastikan kita tidak sendirian saat dunia padam. Pagi tidak datang dengan tiba-tiba. Ia datang pelan, seperti napas yang semakin dalam. Saat seseorang tertidur lelap, langit yang tadinya gelap perlahan berubah warna. Hitam menjadi abu-abu, abu-abu menjadi biru pucat, dan biru pucat mulai menyimpan janji tentang hari yang baru. Tokoh kita masih terlelap, tubuhnya diam, namun hatinya terasa lebih ringan dibandingkan malam sebelumnya. Cahaya kecil di dekat dadanya masih menyala, tidak berubah, tidak berkurang, tidak pula membesar. Ia tetap setia. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Bukan mimpi yang ramai, melainkan ruang luas tanpa batas.
Di sana, ia berjalan tanpa rasa takut. Tidak ada bayangan mengejar, tidak ada suara menghakimi, hanya dirinya. Dan cahaya yang kini terasa menyatu dengan langkahnya. Dalam mimpi itu, ia memahami sesuatu tanpa perlu kata-kata, bahwa cahaya tersebut tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya. Ia hanya lupa cara merasakannya. Saat ia terbangun, matahari belum sepenuhnya muncul. Namun udara pagi membawa rasa hangat yang lembut dan jujur. Ia membuka mata perlahan. Cahaya kecil itu masih ada di sana. Namun kini, ia tidak lagi terlihat seperti sesuatu yang harus ia jaga. Ia tersenyum, bukan karena semua masalah selesai, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena ia tahu apapun yang akan ia hadapi setelah ini, ia tidak akan berjalan dalam gelap sepenuhnya. Ia berdiri, langkahnya lebih mantap, bukan lebih cepat, hanya lebih yakin. Cahaya itu kini tidak lagi ia genggam. Ia tidak membutuhkannya di tangan, karena ia sudah membawanya di dalam diri. Dan saat matahari akhirnya muncul, cahaya kecil itu perlahan memudar, bukan karena kalah, melainkan karena tugasnya telah selesai. Tokoh kita melangkah ke hari yang baru, dengan kesadaran sederhana bahwa gelap bisa datang kapan saja. Namun cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Dan di saat yang sama, di tempat lain, di kamar yang sunyi, di balik layar ini, kau yang mendengarkan cerita ini mungkin sedang memejamkan mata. Jika pikiranmu masih berbisik, biarkan ia tenang. Jika hatimu masih lelah, izinkan ia beristirahat. Karena seperti tokoh dalam cerita ini, kau juga membawa cahaya. Dan malam ini, cahaya itu akan menjagamu hingga tertidur dengan damai. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Hingga sejauh ini, jika matamu sudah terpejam, biarkan ia tetap tertutup. Jika napasmu mulai teratur, biarkan tubuhmu beristirahat sepenuhnya. Semoga cerita ini menjadi teman kecil di malam yang sunyi dan membawa sedikit ketenangan ke dalam pikiranmu. Jika suatu hari nanti kau ingin kembali ditemani cerita saat malam terasa panjang, kau tahu kemana harus kembali. Sekarang, tidurlah dengan tenang. Biarkan dunia menunggu sampai esok hari. Selamat malam, dan semoga mimpimu lembut.